di Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia gitu kali ya, buat tinggal di rumah yang lebih kecil gitu kan, karena kan mereka berpikiran gitu kan kalau rumah itu sebagai citra mereka, semakin gede mungkin rumah yang mereka punya, citra sosialnya juga semakin tinggi gitu kan. Semakin pemerintah mendukung tentang ini kan pasti untuk dampak masyarakatnya juga lebih bagus gitu ya. Ketika ada kebijakan yang mengatur, regulasi yang mengatur, memudahkan, terus juga ternyata pemerintah juga ikut mengedukasi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di podcast bareng Maya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dan insya Allah sangat-sangat berguna untuk generasi milenial khususnya. Ada junior arsitek kita bersama, Safira Yumna Salsabila. Halo. Halo Kak Maya. Ini namanya Kak Maya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, panggil Maya aja juga nggak apa-apa. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Maya sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Aduh, vibe-nya positif banget ya di sini ya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih, karena kita bareng sama junior arsitek, jelas banget kalau kita bakalan ngomongin soal rumah yang saat ini tuh sebenarnya rumah itu banyak sekali kayaknya ya diminati sama orang-orang, tapi nggak semua milenial suka punya rumah. Bener nggak sih? Bener ya. Iya. Karena nggak sih, kita nggak bicara milenial dulu deh. Kalau aku pernah ngelihat tayangannya Sofia Lajuba. Sofia Lajuba itu gak punya rumah karena dia gak suka menetap tinggal di satu tempat gitu kan. Pasti kan milenial sekarang juga kebanyakan seperti itu ya gak sih? Dan nah, Yumna ini punya solusi. Bagaimana bikin apa ya, istilahnya rumah yang cocok banget untuk milenial dan masih banyak orang yang nggak tahu. Karena kan kita berpikiran kalau kita punya rumah berarti kan kita harus menempati rumah tersebut di waktu yang cukup lama. Padahal kan kita nggak tahu, tiba-tiba kita pindah kemana, kerja di mana, atau seperti apa. Apalagi kan sekarang kalau milenial kan nggak mesti netep di satu tempat kan buat bekerja. Kadang kan kita harus pindah, dipindahkan ke sini, ke situ gitu kan. Jadi kadang males punya rumah gitu ya. Padahal kalau misalnya kita nggak punya rumah, malah tambah bikin banyak kos yang keluar. Iya betul. Iya, nah kita nanti bakalan sharing nih bagaimana cara milenial untuk bikin rumah tapi tidak bingung gitu, tidak apa ya, akhirnya mengorbankan karir supaya tetap tinggal di suatu tempat dan malah ya udah deh ada job lain nggak usah diterima deh karena emang nih punya rumah di sini gitu, masa mau ditinggal kayak gitu kan ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol awal dulu nih, sebenarnya memang rumah masa kini yang menurut Yumna itu seperti apa sih harusnya? Oke, terima kasih ya Maya. Jadi kalau kita ngomongin rumah masa kini ya, kita harus tahu nih masa kini tuh sekarang generasi apa yang lagi banyak gitu ya, yang ada di generasi kita gitu kan. Kan kita kalau ngomongin rumah masa kini, yang kekinian berarti nggak jauh-jauh dong sama milenial. Iya benar kan. Nah dari situ kita bisa tarik sebenarnya karakter milenial tuh seperti apa gitu kan. Karena kan sebenarnya rumah sendiri adalah suatu citra dari penggunanya gitu kan. Misalnya kita katakanlah kalau presiden ya rumahnya di istana gitu kan, ya rumahnya dia mungkin yang apa ya, kayak misalnya kita punya nenek atau kakek yang rumahnya di desa yang jauh terpelosok, kadang masih bangunannya pakai kayu dan lain sebagainya. Itu kan menggambarkan ya bagaimana persona atau karakter yang punya rumah sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin rumah masa kini yang gak jauh-jauh sama karakter milenial. Nah, kalau menurut Maya sendiri nih, gimana sih sebenarnya karakter milenial itu yang Maya lihat deh? Kayak misalnya ya kita ini atau teman-teman Maya gitu. Ya, kayaknya sih kalau aku sendiri ya, kalau aku pribadi adalah rumah yang gak terlalu besar karena males bersih-bersih. Terus karena aku juga ya jelas rumahnya yang nyaman, gak terlalu banyak perabot kali ya. Karena apa sih, kalau banyak perabot tuh ya balik lagi sih malas bersih juga. Buat apa gitu kan. Kalau rumah zaman dulu kan banyak sekali perabot misalkan. Benar. Terus juga mungkin apa ya,
karena jarang banget di rumah, kayaknya ya wis simple aja sih. Karena kan kadang di rumah cuma untuk tidur. Bener, gitu transit kan. doang ya. Iya. Semua kegiatan di luar gitu. Makanya kayak sebelum punya rumah, karena sudah punya rumah ya yang menurutku sangat-sangat minimalis. Itu aku mikirnya ya buat apa beli rumah dulu kan. Misalkan kayak ya udah deh nanti aja gitu kan. Aja lah ya. Lebih butuh kendaraan kayaknya ketimbang rumah. Bener lah. Ngomongin tadi kendaraan gitu ya, menarik banget ya, karena emang milenial nih punya mobilitas yang tinggi nih. Benar. Jadi kayak mereka itu spendingnya itu kebanyakan di mobilitas gitu. Misalnya dari kafe ke kafe gitu ya. Apalagi harus sekarang lagi pandemi ya. Terus orang-orang kerjaannya juga nggak di kantor doang. Orang-orang banyak kerjaannya sekarang remote working gitu kan. Benar. Kerjaannya di Jakarta lah, kok di Lumajang gitu misalnya ya gitu kan. Banyak teman-teman aku yang kayak gitu. Ada, karena di milenial sekarang nih banyak juga opportunity kerjaan yang dia itu emang baru gitu ya daripada generasi sebelumnya. Misalnya kayak konten kreator, sekarang podcaster gitu ya, dan lain-lain. Itu kan membuat kayak generasi sekarang itu nggak terpaku ke dalam satu lokasi aja gitu kan. Misalnya konten kreator lu di mana aja bisa jadi konten kreator gitu kan. Kecuali emang kayak kerja di perusahaan yang misalnya dia udah harus settle di sana, kayak misalnya di BUMN atau kamu jadi ASN, itu bakal beda case lagi gitu. Tapi kan sekarang banyak kayak freelancer gitu kan, yang dia kerja di mana aja it's okay gitu kan. Dari kafe satu ke kafe yang lainnya gitu kan, nongkrong di sini itu emang kerjaan mereka. Jadi emang dari segi karakter milenial sendiri nih itu udah beda sama dari sebelumnya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu udah baru gitu ya, baru kayak misalnya juga semacam selebgram atau apa di medsos gitu ya, yang dia juga nggak butuh ke kantor tiap hari gitu kan. Makanya banyak milenial itu yang mempertimbangkan untuk punya rumah yang permanen gitu kan. Karena mereka takut emang bener ya, misalnya kalau di Lumajang ya, emang bener gue mau tinggal di Lumajang selamanya gitu kan pikirannya. Jadi waktu ditawarin rumah kadang kayak banyak pertimbangan gitu. Enggak dulu deh, kayaknya aku mau spending uang aku bukan beli rumah gitu kan. Karena mereka juga berpikir buat mikirin aset jangka panjang itu bukan hal yang prioritas buat mereka gitu. Lebih baik ke apa sih, invest sekarang kan, investasi saham bener kayak gitu kan. Soalnya kan kita nggak ribet, nggak bingung nanti kalau investasi saham kan kita nggak bingung rumah gimana, kecuali kalau udah jadi ASN atau apa gitu kan misalnya bisa. Kalau sekarang kan kayak ya udahlah investasi di saham dulu aja, nanti kalau kepingin baru di rumah kayak gitu ya. Bener. Apalagi juga kan kita kan sekarang udah eranya digital ya. Adanya sosial media itu juga kadang bikin pengaruh gitu ya ke karakter milenial yang mereka tuh mau show off gitu, nunjukin seberapa keren dia gitu. Milestone yang dia pernah, misalnya dia suka traveling gitu ya, pernah keliling Eropa, Asia atau di kota-kota mana, mereka daripada spending yang beli rumah, kayaknya mereka banyak yang spending buat traveling, jalan-jalan atau experiences pengalaman mereka gitu ya, dari kota satu ke kota yang lain. Itu kan lebih, menurut generasi milenial tuh lebih prestis gitu loh. Jadi kita tetap harus itu. Kalau misalkan rumah idealnya menurut Yumna sendiri nih buat kaum milenial berarti seperti apa nih yang harus ada nih gitu misalnya? Oke, yang pertama dari segi arsitektur lah misalnya. Oke, yang pertama itu tadi kita kan udah ngomongin karakternya mereka ya, karakter milenial ini kan. Yang pertama dia mobilitasnya tinggi gitu kan. Sebenarnya kalau idealnya kalau kita punya problem dengan mobilitas yang tinggi berarti rumahnya harus fleksibel dong. Oh iya. Kebayang nggak? Kira-kira bukan permanen, tapi kira-kira ada nggak sih emang rumah yang nggak permanen gitu kan? Gak pertanyaannya. Ada sih di sini ya kayaknya. Nggak ada kan? Ya susah juga kalau rumahnya mau dipindah-pindah ya dengan material rumah kayak beton, batu bata, itu kan kayaknya ribet banget kalau mau dipindah-pindah. Nggak mungkin juga karena dia juga punya fondasi yang permanen gitu kan dalam tanah. Jadi kayaknya itu juga agak kayaknya nggak kebayang gitu ya Maya ya. Cuman kan ternyata kalau di luar sana nih kita kalau ngomongin teknologi biasanya kan kita kan mungkin Indonesia kan masih termasuk negara berkembang ya. Kalau ngomongin teknologinya juga masih jauh gitu ya masih sama negara-negara. Masih setengah-setengah nggak sih? Nah biasanya nih ya menariknya kita tuh
karena keterlambatan teknologi yang kita adaptasi, biasanya kita mengadaptasi teknologi yang udah ada di negara maju nih. Nah kayak gitu, misalnya adanya handphone gitu kan masuk ke Indonesia kan lebih lambat daripada negara yang lain gitu. Nah begitupun dengan teknologi rumah ini. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi rumah yang movable atau bisa berpindah gitu, kalau di luar itu udah banyak gitu. Namanya movable house. Movable house. Itu nanti gimana? Maksudnya kan kalau misalnya nih kalau rumah biasa kan pakai beton atau apa segala macam, kalau movable house itu gimana bentukannya tuh, maksudnya kok bisa sih gitu loh. Mereka pakai bahan apa? Takutnya kan malah aduh, terus kalau misalkan ini gampang dipindah-pindah pas di rumah ternyata tidak safety misalnya itu gimana? Oke, ini menarik banget ya, karena kalau di luar pun sebenarnya regulasi yang mengatur tentang movable house ini juga belum permanen gitu. Jadi harusnya, idealnya, kalaupun kita ngomongin ini kan sebuah inovasi ya, itu butuh suatu ekosistem. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri nih. Tadi kan juga berpengaruh sama safety dan lain-lain gitu kan. Kalau kita ngomongin rumah yang tiny house, yang movable house gitu kan, yang pertama pasti dia materialnya bukan dari beton dong. Iya pasti. Karena dia mudah dipindah dan dia harusnya dengan material yang ringan. Benar. Ada yang sebenarnya ada kayak fabrikasi kayu gitu. Jadi dia kayu-kayu tapi yang ringan dan emang dia kuat gitu. Maksudnya meskipun dia ringan dia tetap kuat gitu buat safety dan kekuatannya yang pertama. Ada juga namanya ACP, aluminium composite panel gitu. Pokoknya ada istilah-istilah material di arsitektur yang dia sebenarnya bisa digunakan untuk si movable house ini. Tapi bisa nggak sih di Indonesia di model seperti itu? Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada yang menginisiasi nih ya. Sudah ada. Beberapa. Kalau pernah dengar Bobo Box? Iya pernah dengar. Nah, cuman kan kalau Bobo Box Hotel sendiri mereka lebih berfokus ke kapsul hotel. Iya. Nah, tapi ada yang baru nih di Ranca Upas kalau nggak salah. Si Bobo Box ini mengeluarkan special edition namanya Bobo Box Adventure. Itu tetap konsepnya hotel atau apa? Kalau konsepnya tetap hotel. Tapi bahannya malah udah beda, bukan dari beton lagi gitu. Oh gitu. Karena dia lebih kecil, tapi kan dia di outdoor gitu ya. Iya, karena di outdoor gitu. Jadi tetap nih dia kalau nggak salah pakai kayu, cuman yang ketahanannya tuh buat alam lebih tinggi gitu lah ya. Dan di situ mungkin juga kalau aku lihat bisnis modelnya, kenapa mereka masih masuk ke ranah hospitality, bukan lifetime living ya, bukan hunian yang tinggal di jangka lama, karena yang pertama di Indonesia ini masih baru. Kalau kita mau majuin ini buat tempat tinggal hunian, misalnya nawarin Maya nih, ini tinggal di sini kamu selamanya, kayak Maya pasti mikir nggak sih kayak beneran gue mau tinggal di rumah sekecil ini buat selamanya gitu kan. Bener. Nah jadi mereka emang pendekatannya lebih ke hospitality dulu gitu. Jadi di mana seenggaknya orang-orang rasain lah 1-2 hari atau bahkan seminggu, enak gak ya tinggal di rumah sekecil ini gitu kan. Nah ketika mereka mulai nyaman dengan konsep hospitality, istilahnya kayak staycation atau apa gitu ya, kayaknya aku oke aja tinggal di sini toh, bisa bikin kayak gini misalnya kayaknya gitu kalau ya? aku mau tinggal di sini setahun 2 tahun oke, misalnya gitu ya. Ternyata lama-lama kayaknya oke juga kalau aku bakal tinggal selamanya di sini. Nah harapannya kan seperti itu, kita dengan pendekatan model bisnis yang seperti itu, kita juga mengedukasi para milenial ini gimana sih ngerasain gitu ya kalau tinggal di rumah sekecil ini dengan kebutuhan kamu seperti ini, kegiatan kamu yang butuh mobilitas tinggi itu kayak gimana. Nah makanya kebanyakan sekarang meskipun udah mulai muncul di Indonesia tapi masih dalam pendekatan hospitality. Pendekatan gitu ya. Itu masuk ke yang bisa berpindah atau enggak? Atau cuman itu rumah dengan ukuran minimalis yang cocok banget buat hunian milenial? Kalau yang di Bobo Box itu masih maksudnya tiny house sih, bukan movable. Kalau movable di Indonesia tuh masih pakai apa sih namanya, kayak mobil karavan gitu. Pernah lihat gak yang mobil isinya? Isinya ada kasurnya, gitu ya. Benar, ada dapurnya, bisa dibawa gitu. kemana-mana. Masih seperti itu sih kalau di Indonesia. Belum berarti ya? Belum ada. Ada nggak sih maksudnya kelebihan selain itu memang kebutuhan milenial, selain itu ada nggak sih kelebihan lain yang ditawarkan dari tiny house dan
rumah milenial ke depan? Tadi juga menarik banget sih isunya. Kalau kita ngomongin ya rumah yang lebih kecil ukurannya, itu berarti konsumsi energi yang dihabiskan juga semakin kecil gitu. Kenapa aku malah ngomong energi ya? Jadi intinya karena apa ya? Sektor rumah tinggal sendiri itu tuh termasuk sektor yang apa ya, mengkonsumsi energi terbesar gitu, termasuk besar energinya di Indonesia gitu kan. Ada faktor industri, pabrik, jalan dan lain sebagainya. Nah, sektor rumah tangga ini termasuk sektor yang tinggi gitu, menghabiskan konsumsi energi. Nah, jadi bisa kebayang ya tiap hari ini yang pada bayar listrik gitu kan. Sebulan habis berapa? Sebulan berapa? Banyak banget kan. Apalagi kita udah zamannya pakai digital, udah punya HP, ada laptop, bisa deh, ada tablet. Kalau keluar itu kalau nggak bisa pakai energi, bagaimanapun kita butuh banget gitu kan. Benar, di ruangan podcast ini aja kita bisa lihat berapa yang dipakai ya. Kabel-kabelnya berapa sih sebulan buatnya yang dihabisin gitu. Nah, sumber energi yang dipakai juga sumber energi yang gimana? Apakah yang konvensional gitu ya. Padahal kan kita tahu ya, sekarang kan mungkin milenial udah mulai aware gitu dengan isu eco-friendly, ramah lingkungan yang kita udah berpindah nih. Sebenarnya ada inovasi-inovasi energi seperti energi baru terbarukan atau renewable energy gitu ya, yang nanti itu berguna banget buat generasi kita berikutnya, anak-anak cucu kita. Karena kan kalau kita ngomong generasi energi fosil itu kan energi yang mudah habis ya, sekali habis, dan dia kan bikinnya kan berjuta-juta tahun, kayak energi batu bara dan lain sebagainya gitu. Makanya kita juga aware gitu ya di isu itu. Kita pengen juga nih bikin solusi gimana ya biar si energi di sektor rumah tangga ini tuh nggak menghabiskan konsumsi energi yang tinggi gitu. Makanya buat tiny house sendiri secara logika, kalau rumah kita lebih kecil berarti kan konsumsi energinya lebih kecil gitu. Ya. Nah, aku kan juga dengar nih Yumna juga kan punya komunitas atau apa itu? Itu startup ya, startup yang bikin bagaimana rumah milenial harusnya gitu misalnya, atau saran lah ini loh rumah milenial. Nah, itu termasuk tiny house yang kamu maksud tadi kan ya. Bener. Untuk menghemat energi. Konsep yang kamu usung seperti apa sih? Oke, jadi ini sebuah startup yang mengembangkan movable prefabricated house. Aduh, gimana? Jadi ini tuh namanya movable, dia udah tahu ya, movable yang berpindah. Prefabricated dia tuh yang terfabrikasi. Jadi emang kita desain khusus dengan fabrikasi, sebuah pabrik micro factory gitu ya namanya. Jadi kayak pabrikan yang modular. Jadi kita bikin konsepnya ini, si tiny house ini juga terintegrasi dengan layanan digital dan aplikasi. Nah, jadi smart house gitu ya, bener. Jadi dari situ kita juga bisa tahu nih konsumsi energi yang kita habisin. Misalnya buat energi listrik berapa nih bulan ini gitu kan. Buat kompor listrik berapa, buat mesin cuci berapa, kulkas berapa, apakah tiap hari ada kenaikan atau gimana. Dan kalau kita ngomongin layanan digital gitu ya, kita kan udah masuk ke Internet of Things kalau kita ngomongin smart house. Jadi gimana bisa ngontrol, misalnya kita Maya nih tadi keburu-buru, aduh aku mau ngisi podcast nih gitu kan, tapi kayaknya tadi aku lupa nggak matiin lampu. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita bisa matiin lampu gitu. Oh gitu. Bisa. Jadi terintegrasi tadi ya. Terintegrasi. Jadi itu kan juga bisa ngehemat ya. Kita lupa matiin lampu, misalnya keburu-buru atau gimana, bisa di remote. Oh iya, bisa matiin lewat sini gitu. Nggak perlu balik lagi atau gimana. Oh gitu. Gitu yang pertama. Terus selanjutnya apa lagi tuh? Nah, yang tadi kan ada apa? Fabricated. Iya itu. Terus house yang terintegrasi dengan layanan digital dan aplikasi ramah lingkungan gitu sebenarnya. Nah, ramah lingkungannya itu dari apa lagi selain dari kita bisa mudah mematikan itu, atau misalkan ada pengganti energi lainkah selain yang kita biasanya pakai? Oke, baik lagi ya. Kalau kita ngomongin rumah, kita juga butuh namanya perumahan ya, ekosistem gitu kan. Kita nggak bisa berdiri sendiri tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Apa sih ujuk-ujuk gitu ya? Tiba-tiba muncul ada tiny house movable gitu, misalnya Maya punya di Lumajang tapi nggak punya teman atau yang lain gitu kan. Itu kan juga agak repot. Nah, kita juga ada namanya Huniflex ekosistem. Ya namanya startup yang aku bikin dengan teman-teman tuh Huniflex. Oke. Iya. Jadi bikin ekosistemnya dulu berarti ya. Jadi kita butuh ekosistem gitu karena
Yang pertama nih, ekosistem ini kan juga manajemennya kan lebih luas. Jadi ramah lingkungan yang kita angkat selain dari unitnya tadi mengurangi konsumsi energi, juga secara ekosistem kita tuh ada manajemen seperti limbah, air bersih gitu kan. Jadi kita bisa kayak mengurangi sampah lingkungan gitu karena kita pakai aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan rumah-rumah kita. Itu nanti diolah atau gimana? Diolah bersama atau seperti apa? Diolah bersama. Jadi kan sekarang juga ada aplikasi-aplikasi ya, kayak misalnya kalau nggak salah namanya Rimple gitu. Jadi kayak misalnya kita punya sampah, kita panggil aplikasinya bisa diambil terus kita dapat duit. Ada yang kayak gitu. Kalau di Jogja Lumajang ada atau enggak ya? Di Lumajang belum deh. Belum ya. Jadi aplikasi-aplikasi itu udah banyak ya. Dan kayak sebenarnya aplikasi buat pemasangan panel surya dan lain sebagainya itu juga banyak. Nah, kan karena di era sekarang gitu, era kolaborasi. Jadi kita juga nanti tuh kolaborasi sama startup yang punya concern yang sama gitu. Gitu. Sama kita, jadi nggak kita tuh sebenarnya berdiri sendiri gitu ya, karena kita kayak mewadahi gitu ya startup yang bergerak di sustainable, di manajemen limbah, air bersih, energi dan sebagainya, jadi suatu ekosistem perumahan intinya kayak gitu. Wah, luar biasa. Jadi nanti juga pakai panel surya ya untuk rumahnya sendiri, jadi bisa mengurangi penggunaan listrik dari yang biasanya kita pakai itu. Iya, ya benar, sih? Tapi sekarang ini apa sudah mulai berjalan nih Yumna? Nah, bisnis sendiri ini kan baru kita inisiasi setelah kami lulus ya. Aku sama teman-teman aku lulus di tahun 2020. Oh iya, baru banget ya. Tapi keren loh konsepnya. Nah, kebetulan sekali setelah kita lulus kan kita coba submit proposal kita ya, proposal bisnis kita ke berbagai investor, angel investor, capital kan investor gitu. Dulu tuh sempat tertarik kalau Maya kenal Ahmad Zaki, CEO Bukalapak, ex-CEO ya sekarang. Itu pernah ngehubungin kita karena tertarik dengan idenya. Wah, ini menarik banget nih. Boleh nggak kita ini ketemuan meeting online terus presentasi? Akhirnya dulu kita sempat presentasi sama Bang Ahmad Zaki ya, ex-CEO Bukalapak, terus udah presentasi gini-gini, wah ini idenya keren banget, terus dia mendukung gitu kan, karena kan waktu itu dia juga lagi kayak screening 1000 startup gitu kan. Oh iya benar. Ada namanya Init Six Fund kalau nggak salah, dia juga angel investor gitu, cuman waktu itu kendalanya karena kalau kita ngomongin startup itu kan ada namanya MVP ya, jadi kayak kita harus bikin prototipe dulu biar ngetes pasar kira-kira ini laku nggak ya. Nah karena kita kan kalau ngomongin startup kan ngomongin bisnis profit, revenue dan lain-lain gitu kan. Karena kan kita juga bangun ini kan juga butuh sustain ya bisnisnya ya, nggak cuman sekali bikin terus wah hilang dari pasar gitu. Nah jadi kita juga mikirin itu. Nah kalau dari Mas Ahmad Zakinya sendiri ini ide yang luar biasa banget gitu. Cuman emang karena butuh biaya yang gede gitu, dari mereka menyarankan ya udah lanjut aja dulu sambil jalan, sambil kalian juga empat dalam riset kalian gitu. Nanti insya Allah bisa gitu ketemu sama angel investor yang lain kayak gitu. Jadi waktu itu di hold on dulu dan akhirnya sekarang alhamdulillah kita masuk top 10 business project dari Shell Indonesia dan SDM Sekolah Bisnis Management. Wah, terus itu nanti sekarang masih dalam proses apa? Sekarang di grand final. Di grand final. Nanti setelah misalkan goal nih, berarti bisa langsung bikin ya? Bisa lagi, jadi juga mohon doanya juga ya. Serius. Keren sih idenya memang, karena maksudnya kan sekarang ini kan kita ya butuhnya ya kalau generasi milenial tuh rumah itu ya agak ribet gitu kan, perawatannya males banget kalau mau kayak waktunya kurang nggak sih kalau untuk merawat rumah sedemikian rupa. Nah, untuk yang konsep ini bisa nggak sih diterapkan di Lumajang misalnya? Atau sekarang ini Yuna konsepnya di mana? Di daerah mana maksudnya? Oke, yang pertama mungkin kalau Lumajang kan maksudnya rural area ya. Iya. Area pedesaan gitu ya, bukan kota besar. Sebenarnya bisa-bisa aja karena kita juga ada konsep yang kita masuk ke area rural kalau dia mata penjaraannya petani. Jadi kayak even buat petani pun sebenarnya bisa masuk gitu. Buat ngangkat mereka juga karena kan sekarang udah ada kayak era-era baru sekarang petani itu udah mulai
di e-commerce kan gitu ya, udah mulai canggih. Jadi mulai kayak canggih kita kalau di Jepang kayak gitu kita udah banyak ya petani-petani canggih. Nah kita harapannya kita ngebantu nih, maksudnya dengan seiringnya zaman gitu ya, berkembang gitu, dan nanti ketika petani-petani ini udah mulai canggih gitu, kita menyediakan rumah yang canggih juga buat kalian. Nah intinya kayak gitu kalau kita nanti prospeknya mungkin lebih ke desa gitu. Cuman karena sekarang kita ngomonginnya lebih ke pasar yang lebih besar, kita mungkin target-target kotanya kayak Jogja, Jawa Barat, yang dia tuh sebenarnya suburban ya maksudnya. Bukan kota-kota besar yang padat penduduk, tapi dia tuh agak pinggir, cuman agak pinggir-pinggir banget kayak gitu. Iya. Itu nanti berarti tetap bikinnya kompleks kayak perumahan gitu ya? Atau satu aja cukup? Oke, jadi gini, harapannya sih kita kompleks ya, satu ekosistem namanya. Ekosistem. Cuman kan kita harus bikin satu produk dulu. Yang pertama juga kita pengennya bikin ini sebagai hospitality juga, kayak sih bisnis modelnya bagus gitu. Iya, kenapa? Karena kita juga pengen tahu nih, rasain kira-kira teman-teman milenial kalau tinggal di universitas ini enak nggak ya, nyaman nggak ya, mereka suka nggak ya gitu. Dengan fitur-fitur yang kita kasih, perlengkapan yang kita kasih itu, mereka nyaman nggak ya dengan kegiatan mereka sehari-hari dan sebagainya gitu. Jadi awalnya dulu kita bikin contoh dulu ya. Benar. Lebih ke daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Timur belum guys. Semoga ke depan ya. Soalnya kan ini nanti itu sampai sejauh ini ada nggak sih tantangan tersendiri buat mensukseskan sih ya, memberhasilkan ini? Banyak dong. Apa aja tuh? Oke, banyak banget. Yang pertama dari segi mindset juga ya, dari teman-teman di Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia gitu kali ya, buat tinggal di rumah yang lebih kecil gitu kan, karena kan mereka berpikiran gitu kan kalau rumah itu sebagai citra mereka, semakin gede mungkin rumah yang mereka punya, citra sosialnya juga semakin tinggi gitu kan. Kan ada orang-orang yang mungkin out style gitu ya, orang tua bagaimana kayak, aduh ngapain sih kamu loh yang rumah kecil-kecil banget, ntar gimana kalau ada keluarga dan segala macamnya kan gitu ya pikirannya. Bener. Itu kan juga kayak padahal kan kita juga ada namanya communal space ya, kalau misalnya kita punya ekosistem. Jadi kayak di beberapa rumah, misalnya 5 rumah atau 10 rumah, kita punya communal space yang itu bisa digunakan buat gantian, misalnya ada kumpul keluarga atau apa gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak fasilitas umum. Tapi untuk satu cluster gitu ya maksudnya. Tapi pun sebenarnya kalau butuh privacy lagi, setiap unit yang kita sediakan itu juga punya halaman, jadi tetap luas kalau misalnya mau kumpul-kumpul di luar rumahnya gitu. Tidak sekecil itu sudah terjadi itu ya. Lalu apalagi selain mindsetnya masih belum di beberapa orang gitu. Apalagi masalah teknologi sih. Mungkin udah ada ya kalau di luar, kita ngomongin di luar, tapi kan kalau di Indonesia sendiri yang expert tentang di bidang itu tuh masih sedikit gitu ya. Dan aware gitu kan, misalnya kalau kita udah, atau Maya sendiri deh ya, punya panel surya, kira-kira gimana ya ngerawatnya gitu gak sih? Kayak sekarang kan belum ada gambaran. Dan itu juga yang dirasain sama teman-teman yang lain. Aku juga dulu ketika belum kenal kayak, aduh gimana ngerawatnya, apalagi harganya mahal ya kalau di awal gitu, kayak agak mahal, tapi ternyata kalau kita akumulasi nih energi yang dihabiskan kalau kita pakai panel surya dan surya sebenarnya lebih hemat untuk jangka panjangnya. Meskipun di awal kita mungkin agak nembok dikit, cuman karena kalau misalkan banyak prinsip ekonomi kan pasti bakalan lebih murah. Harusnya. Cuman karena masih belum bisa banyak orang. Selain itu ada hambatan lain nggak sih, misalnya dari apa ya? Butuh nggak sih kita dari pemerintah sendiri atau perizinan segala macamnya, butuh nggak sih? Tentunya regulasi ya, masalah kebijakan dan regulasi tentunya sih. Semakin pemerintah mendukung tentang ini kan pasti untuk dampak masyarakatnya juga lebih bagus gitu ya. Ketika ada kebijakan yang mengatur, regulasi yang mengatur, memudahkan, terus juga ternyata pemerintah juga ikut mengedukasi, mengencourage mereka buat tinggal di tiny house atau housing for millennial ini gitu, kayak jadi ada gambaran lah ya buat masyarakat. Oh ternyata kayak gini ya kalau nantinya aku tinggal di rumah yang tiny house atau yang movable house atau yang
yang udah kekinian kayak gitu. Jadi tapi sejauh ini masih belum ada ya, belum gitu ya. Produknya belum banyak, Terus ada yang lain selain itu atau memang udah kalau untuk segi harganya lebih mahal atau lebih murah kalau kain kosmetik? Yang pertama pastinya lebih murah dong. Lebih murah ya. Dong. Waduh, ini aku suka Indonesia kan suka gitu ya. Iya benar. Yang murah-murah, yang bagus gitu kan. Kalau ada yang murah ngapain yang mahal ya kan? Bener banget. Lebih murah ya dari pastinya segi lebih itu murah. ya. Dan kita tuh sebenarnya prinsipnya kita kasih alternatif orang itu nggak cuman beli rumah sama tanahnya, kita bisa untuk cuma beli rumahnya aja tanpa tanah. Wah, gimana konsepnya tuh? adalah jadi sewa. Benar. Konsepnya itu land subscription namanya. Jadi kan kalau kita ini ya, kalau anak-anak milenial sekarang kan suka subscription apa kayak Netflix gitu ya. YouTube free subscription gitu. Juga ada subscription. Nah, ini tanah kita mau bikin konsep bisnis yang tanahnya itu juga di subscription ini ya. Nah, kita kan pakai aplikasi digital ya. Jadi banyak gitu. Nah, emang sekarang kan udah mulai nih masuk ke era ekonomi subscription istilahnya ya. Apa-apa itu disewa gitu kan. Karena mungkin kalau kita punya kayaknya itu misalnya ya. Meskipun sebenarnya kalau tanah sendiri ini bisa jadi aset ya kalau ngapain kalau kita punya. Cuman ada kan tadi beberapa milenial yang nggak tahu dia punya aset. Asetnya dipindahkan ke saham atau yang lain-lain ya investasinya. Nah, jadi kita juga punya pilihan alternatif kalau teman-teman nggak suka punya tanah gitu ya, punya tanah mahal dan sebagainya, kita menyediakan namanya land subscription. Jadi kita dia bisa sewa tanah per bulan atau tahun. Nah, misalnya nih, kalau misalkan kita sekarang ini tinggal di sini itu lebih mudah nggak sih? Tadi kan bisa pindah ke tempat lain. Itu lebih bisa nggak sih? Itu dipindah soalnya kan kadang ekosistemnya nggak sama kan? Tadi kan bilang bahwa ekosistem nggak bisa sama tempat misalkan pindah ke tempat yang lain, ekosistemnya tidak sama nggak sih? Pindah seperti itu. Oke, benar sih. Jadi kan kenapa juga ekosistem itu penting ya? Misalnya di Malang juga ada yang terbentuk ya ekosistem terus di Malang ada gitu. Nah, sekarang namanya tinggal yang terus pindah ternyata ada job-job apa gitu ya di Malang tahun depan gitu. Nah, kita kalau di sana udah ada bentuk Miflex ekosistemnya kita tinggal ngasih nih. Jadi dia karena rumahnya terintegrasi kan dia nggak aplikasi ya. Jadi kayak kita nggak usah ngurus-ngurusin pindah KTP atau apa, itu kan kita juga bakal kerjasama juga sama pemerintah Dukcapil gitu-gitu yang kalau kita pindah otomatis pasti kan ada pindah ngurusin ini ya KTP dan lain-lain. Nah, itu karena kita udah online harapannya itu juga langsung udah pindahnya sebenarnya ngurusin sama aplikasi gitu kan ya. Soalnya hal-hal seperti itu tuh ribet. Ya nggak sih kalau ngurusin kayak gitu, aduh apa sih? Kadang-kadang ya semuanya masih serba online masih offline, ngurusin apa offline. Jadi ya tinggal beres juga sih. Jadi tinggal pindah ya udah tinggal pindah aja. Tapi berarti kalau selain di ekosistem tersebut masih belum bisa berarti ya? Belum bisa karena kan tetap itu ada sistemnya keren banget nih sistemnya. Nah, terakhir Yuna ada nggak sih buat teman-teman pesan atau apa ya semacam gambaran seperti apa buat teman-teman yang nonton? Oke, jadi sebenarnya kalau rumah tinggal, kita ngomongin rumah tinggal, khususnya buat teman-teman milenial nih, sebenarnya itu kan pilihan kalian ya, mau tinggal di rumah seperti apa. Kalaupun kalian lebih nyaman tinggal di rumah permanen karena dengan berbagai pertimbangan, it's okay gitu kan. Yang penting rumah kalian itu yang pertama akan mencitrakan diri kalian tuh siapa, gitu nggak sih? Karena kan rumah yang buat nyaman kita bangun tidur di rumah kita, gitu kan. Apalagi sekarang pandemi, kebanyakan WFH gitu, work from home, ngapa-ngapain di rumah gitu kan, kebetulannya. Jadi ya kalau bisa emang kita bikin rumah itu senyaman mungkin gitu. Cuman ternyata seiring berjalannya ini ya waktu gitu kan, udah banyak teknologi-teknologi yang udah inovatif. Nah ternyata teman-teman nih ada banyak pilihan rumah tinggal, salah satunya tadi movable house atau tiny house gitu, yang insya Allah
kalau didukung semesta gitu ya, Uniflex gitu akan hadir gitu di tengah-tengah kalian, amin. Pastiin aja, semoga nanti kalian bisa sempat merasakan tinggal di sana. Iya gitu, karena kan memang kita kan kalau juga ngomongin ini ya, startup atau bisnis itu kan kita butuh bisnis yang bertahan di era ketidakpastian masa depan gitu kan. Iya. Kayak tiba-tiba kayak sekarang pandemi, kita nggak tahu ya kan sebelum-sebelumnya mereka sih ada pandemi ini. Dan kedepannya seperti apa kita juga masih nggak tahu. Sekolah online siapa coba yang kebayang kalau tahun 2020 2021 ini akan dilewati dengan online semuanya. Ke depan pasti serba digital, pasti serba digital. Dan kita nggak tahu tantangan apa lagi yang akan kita hadapi di masa depan nih gitu kan. Apalagi sekarang pandemi udah varian baru lah apa ini gitu kan. Kayak mau nggak mau kita harus bertahan dong, beradaptasi dong gitu ya sama ketidakpastian masa depan itu. Nah harapannya aku dan tim ini tuh punya solusi inovatif yang bisa cocok dengan era ketidakpastian masa depan ini gitu. Wah, biasa banget gila. Aduh, aku jadi semangat juga deh buat nabung, buat beli hunian yang bisa apa ya, bikin kita semakin terlihat milenial. Oke, thank you ya Yuna ya buat obrolannya untuk hari ini. Semoga proyeknya bisa goal. Tinggal berapa bulan sih untuk keputusannya? Minggu depan udah final pitching. Setelah itu pengumumannya kayaknya di akhir bulan September gitu. Di akhir bulan September. Misalkan nih misalkan ada itu nggak sih rencana ke depannya? Ada dong. Kita tetap harus presentasi ya ke berbagai banyak investor dan lain-lain. Intinya kita butuh pendanaan gitu untuk mendukung, karena ini kan perjalanannya nggak mudah ya. Iya benar. Nggak mudah, panjang, tapi kita punya konsep dan bisnis yang besar yang udah kita rancang. Bahkan kayak financial projectnya, revenue, cost yang kita gunakan sampai 5 tahun pertama digunakan buat apa aja, kita udah ada rencananya gitu. Sudah ada tinggal nanti lu mau nggak sih invest ke kita kayak gitu. Wah, luar biasa banget. Semoga berhasil. Yuna dan teman-teman yang ini anak muda yang nanti mau babat alas. Di masa sekarang ini soal hunian yang bisa jadi solusi dari milenial. Thank you ya Yuna. Terima kasih. Semoga ke depan kita bisa ngobrol lagi dengan kondisi yang lebih baik. Benar. Bye teman-teman. Assalamualaikum.